Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian tidak kurang satu apapun ya. Kali ini kita mau belajar atau kita mau membahas sedikit tentang basic pengenalan AC atau unit pendingin yang biasa digunakan di AC-AC di rumah, AC split lah contohnya seperti itu. Adapun sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, saya ingin memperkenalkan tentang alatnya dulu ya, sebelum kita belajar untuk bagaimana cara mereparasi, bagaimana cara untuk maintenance, mencuci dan lain sebagainya. Saya ingin memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Oke, untuk alat yang pertama yang mesti kita siapkan adalah ini guys, tang ampere. Oke ya, ini untuk pengecekan unit AC indoor ini wajib kalian miliki karena ini sebagai media pengukuran untuk ampere ya. Apabila ampernya terlalu berlebih nanti dapat membahayakan atau merusak dari kompresornya, makanya kita harus menyediakan tang ampere. Dan cara penggunaannya pun cukup mudah. Di sini sudah ada petunjuk penggunaannya. Kita mau mengukur berapa ampere tegangan yang mau kita ukur, di sini sudah tertera untuk masing-masing besaran ampernya. Oke, ini alat yang pertama. Oke, alat yang kedua yang perlu kalian siapkan adalah manifold guide atau manometer ya, kalau saya bilang manometer. Ini manometer yang biasa digunakan atau umum digunakan pada pengukuran AC mobil, tapi juga bisa untuk AC Windows atau AC split. Oke, untuk alat yang ketiga yang perlu kalian siapkan adalah ini namanya flaring atau flaring lah, kalau saya bilang flaring ya. Flaring ini digunakan atau difungsikan untuk membuka atau melebarkan dari bibir pipa supaya dia bisa langsung masuk ke, bisa ngenok kalau dibilang ya, ngenok masuk ke nepelnya. Nanti akan dikunci dengan bor atau nut. Oke, yang keempat adalah cutter ya, kalau saya bilang cutter. Cutter untuk pemotong pipa tembaga. Sini penggunaannya sangat simpel dan hanya dikencangkan dan dikendurkan. Nanti seperti apa proses penggunaannya kita bahas lebih lanjut ya. Oke, untuk yang kelima, alat yang harus kalian persiapkan yang nggak kalah penting dan menurut saya cukup penting juga, sangat penting, kunci gris. Kunci Inggris kalian diusahakan ada dua ya, jadi nanti satu sebagai penahan, satu lagi sebagai pengengkolnya. Jadi memang harus dua, kombinasi antara dua kunci Inggris. Oke. Yang keenam, khusus untuk penggunaan freon jenis kaleng ya, biasanya digunakan untuk penggunaan AC mobil. Ini kalian juga perlu untuk mempersiapkan can tape, namanya can tape, kalau saya bilang can tape. Ini difungsikan untuk sebagai keran dari freon kaleng ya, kalau saya bilang ini sebagai keran dari freon kaleng, karena di freon kaleng ini dia tidak dilengkapi dengan kerannya, tidak seperti freon tabung yang besar, itu sudah ada kerannya include, di situ sudah ada keran, nah, tapi di sini kerannya sendiri terpisah. Jadi prosesnya nantinya akan seperti ini. Oke, yang ketujuh, kalian harus persiapkan juga untuk alatnya yang kunci L. Kunci L ya, kalau bisa satu set seperti ini, kalaupun nggak bisa, biasanya yang dipakai itu kunci L ukuran 4 dan 5. Tapi alangkah baiknya kalau kalian persiapkan kunci L satu set seperti ini. Oke. Saya pikir untuk penggunaan dan lain aplikasinya nggak perlu saya jelaskan lagi ya, sudah cukup jelas kemudian. Ya, kemudian yang ke-8, tak lupa dan
Ini adalah obeng. Ya, tentunya kalian sudah mengenal semua. Ini obeng kalau yang digunakan untuk membuka baut dari penutup covernya nanti. Ya multifungsi lah, banyak dibutuhkan obeng ini. Kompresor ini mau memompa, dia menghisap dari yang tekanan rendah ini, kemudian dia hembuskan lagi melalui tekanan tinggi yang ada di atas. Nah, dalam proses perjalanannya, kompresor ini membutuhkan energi listrik yang diberikan pulsa oleh atau dialiri listrik melalui perintah dari unit indoor. Harusnya di sini ada semacam kapasitor ya, tapi ini kita dapati untuk yang unit outdoor ini kapasitornya sudah tidak ada. Kapasitornya udah nggak ada ini guys. Jadi ya udahlah, harusnya ada kapasitor, bentuknya bulat. Itu dia untuk membantu proses starting, untuk membantu proses penghidupan di awal. Ya, jadi untuk memutar di awal itu karena membutuhkan energi yang cukup besar, maka dibantu dengan kapasitor itu tadi. Oke. Untuk unit outdoor ini sendiri, komponennya memang nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ribet lah. Kalau saya bilang nggak terlalu ribet. Jadi cukup bagian-bagiannya ini ya, cuma ini aja. Kelihatannya gede ya, ada bodinya aja yang gede. Ada kondensor, kisi-kisinya ini bisa diperjelas lagi mungkin. Jadi, nah ini bagian dari kondensor ya, yang kisi-kisinya ini, terus kemudian ini fan. Oke, ini fan, masih kelihatannya masih bagus, ini masih putarannya masih lancar. Kemudian dibantu juga kapasitor fan, ada 2 kapasitornya harus. Oke, terus di awal ini bagaimana sih kita kalau mau melakukan pengecekan atau pengisian freon? Sorry, digeser. Nah, inilah tempat untuk pengisian. Anggaplah ini ada pipa ya, pipa tekanan tinggi, pipa tekanan rendah. Ini kita buka. Ini adalah tempat untuk pengisian freon. Oke. Nah, kita masukkan aja yang warna biru. Ini kita lagi mencoba mensimulasikan ya, mensimulasikan. Nah, posisinya akan seperti ini. Warna merah ini nggak usah dipakai dulu. Yang warna merah ini nggak dipakai. Oke, selang yang berwarna biru dari manifold pengukur, manometer atau apalah namanya. Yang satu lagi yang berwarna kuning masuk ke bagian freon. Bisa dibantu? Iya. Dan penggunaan freonnya ini disesuaikan ya, sesuai dengan dari ketentuan aplikasinya. Di sini menggunakan R22, berarti kita sesuaikan. Nah, ini R22. Oke, ini kita masukkan. Oke. Sudah. Nah, ini posisinya sudah ready to install, artinya sudah standby ya. Ininya sudah siap, ininya sudah siap. Tinggal nanti dalam prosesnya freonnya ini dibuka secara perlahan. Sudah dibuka, kemudian ininya kita buka. Kita buka, maka dia akan mengaliri freon masuk ke dalam sirkulasi sistem. Nah, ini kita lihat dan kita maintain terus, kita perhatikan jarumnya sampai menunjukkan 80 lah. Sambil ininya ampernya kita lihat. Ini ya proses, cuma kayak gitu doang.
nanti dia akan muncul angkanya kalau kita hidupkan. Oke, coba umpama kita hidupkan di angka 1 ya. Ini menunjukkan 20 ampere. Kalau ini kelihatannya cuma 3 amperan nih, setengah 1 PK. Oke, ini nanti kalau sudah menunjukkan di 80 PSI, tekanan idealnya itu 90 PSI, ampernya 3. Mana dulu yang lebih tercapai? Diprioritaskan adalah pencapaian ampere. Jadi kalau meskipun di sini 70 tapi di sini ampernya sudah kurang lebih sudah mencapai hampir 3, sudah jangan ditambah lagi karena nanti bisa membebani proses dari kerja kompresornya. Dengan demikian pencapaian 70 dengan di sini ampernya sudah tercapai, itu ciri fisiknya kompresor itu sudah lemah, sudah tidak bisa berfungsi secara maksimal 100% seperti baru ya, seperti sedia kala. Nah, tandanya kita ya hanya bisa memaintain supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi dengan menambahkan oli biasanya. Oke, jadi barometernya adalah ampere yang perlu kita perhatikan, ditambah dengan tekanan rendah dari freon ya. Oke. Hal pertama yang harus kita cek yaitu, jadi SOP pertamanya adalah sebelum kalian melakukan pencucian atau pembersihan ataupun misalnya semacam pembongkaran untuk melakukan penambahan freon, penggantian freon ataupun perpindahan unit, kalian pastikan dulu antara tekanan ampere dengan tekanan freon sudah dalam kondisi yang normal, standar ya. Nah, baru setelah itu kita foto, kita dokumentasikan, nanti kita laporkan bahwasanya unit AC ini ampernya sekian, tekanan PSI-nya sekian. Nah, setelah itu kalian bongkar mulai dari tutup cover ini. Ini tadi kita sudah bongkar, cuma sayang pas pada saat pembongkaran ini tidak kita rekam ya. Tapi gampang lah kalau menurut saya untuk membuka ininya tuh gampang. Ini nanti dibuka, setelah terbuka baru bagian sini nggak usah kalian kutik-kutik ya. Ini bagian daripada listrik, jangan sampai kena air, diusahakan jangan sampai kena air, diusahakan. Kalau cuma kecipratan gitu dong sih lumrah lah, wajar ya. Jadi kalian nembak jet steamnya itu yang tadi kita udah buka dari sisi sini. Kalau dari sisi sini pasti kecopetan dari sisi sini. Ini cuma dibilas saja ya, cuma disemprotin jos, nanti dia kerak atau debu-debu yang nempel di kisi-kisinya itu dia akan larut. Oke, setelah larut nanti kita kasih semacam apa ya, pembersih deterjen. Jadi kayak foam disemprot, didiemin kurang lebih ya 1 atau 2 menit, 5 menit lah. Setelah itu kita bilas lagi. Kotoran-kotoran yang nempel ada di kondensor ini larut ikut air ya, dia turun ke bawah, hilang. Setelah di sini dicuci, baling-baling kipasnya juga kita bersihkan supaya nggak ada penumpukan kotoran, debu ataupun kerak ya. Ini biasanya kebanyakan itu tanah ini. Oke, nah di area sini udah jangan diapa-apain. Area sini kecuali kalau misalkan terjadi kerusakan baru kita bongkar. Tapi kalau fine-fine aja, kita hanya sebatas untuk memflashing atau mencuci unit outdoor, cukup bagian ini. Clear ya? Mudah ya? Jadi cuma buka cover ininya aja. Setelah terbuka kalian bilas, basahin. Dibasahin dulu maksudnya supaya apa? Supaya kotorannya tuh layu ya. Kotorannya tuh lunak, lembek. Setelah lembek, lunak, kita kasih semacam deterjen, baru dibilas. Itu lebih maksimal bersihnya. Oke, untuk outdoor, untuk saat ini materinya nggak terlalu banyak karena kita tidak ada pembongkaran, jadi hanya sebatas untuk referensi, sebatas pencucian ya. Jadi itemnya hanya itu. Oke, clear? Nah ya. Iya, itunya juga 11. Belum, pengunciannya masih kunci dia. Masih kunci. Susah ini.
dari atas Pak. Dari atas ya? Oke. Komponennya semua dari atas. Oh ya sudah. Oke. Sebentar bisa diperlihatkan lagi kunciannya. Iya. Oke, berarti ini bukanya modelnya dari atas ya? Atas dibuka. Oke. Ini posisi setelah kita berhasil membuka covernya. Oke, next step selanjutnya sebelum kita melakukan pencucian, jangan lupa ya, bagian komponen elektroniknya ditutup pakai plastik. Cari plastik dulu. Oke, ini proses cara atau bagaimana proses pencucian AC-nya ya. Oke, evaporatornya disemprot ya, di salon ya. Sip. Atas semua bagian pastikan semuanya terkena semprotan ya, maksudnya biar kotorannya itu larut. Dan cukup bagian blower dari bawah ke atas ya. Oke. Ya, kipasnya dikenain. Hah? Dibikin fokus aja. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, lumayan kotor. Oke, kotor ya? Ya inilah pentingnya kita untuk selalu menjaga dan merawat kondisi kebersihan AC. Ya. Oke, proses atau tahapan setelah tadi kita cuci, kita tutup, kita lap ya, menggunakan kanebo boleh, menggunakan microfiber juga bisa, nggak masalah. Oke, yang bagian sini nih masih udah. Oke. Dan juga pastikan di bagian saluran pembuangan dari air kondensinya ya, air sisa kondensi ini yang ini nih, yang ini wajib harus lancar ya, nggak boleh tersumbat. Karena nanti bisa menyebabkan, kalau tersumbat bisa menyebabkan genangan, walhasil nanti airnya meluap, tumpah dan netes-netes ke bawah. Kita bisa dikomplain sama customer nanti kalau kasusnya begitu. Ya, oke. Bersihkan selagi yang bisa terjangkau tangan, dibersihkan lagi isi-isinya. Pastikan semuanya bersih ya. Oke, proses terakhir setelah tadi kita bersihkan, ini proses pemasangan covernya. Pasang sesuai dengan alur ya, udah ada itunya ya, udah ada tempatnya ya. Oke, tutup. Bukan. Dibaut dulu itunya, rumahnya. Atasnya udah nok belum? Belum Pak. Oh, dipasin dulu.